wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Erin Kartika Putri dengan NIM S1A123109, Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Haluoleo. Baik, pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai hubungan antar ilmu politik dan ilmu sosial lainnya pada mata kuliah Pengantar Ilmu Politik oleh Bapak Laode Abdul Musawir, SIP MSI. Sebelum kita membahas tentang hubungan antar ilmu politik dan ilmu sosial lainnya, pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ilmu politik. Ilmu politik adalah sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik pemerintahan. Nah, sekarang kita sudah mengetahui pengertian ilmu politik. Baik, selanjutnya kita membahas tentang hubungan antar ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan disiplin ilmu sosial lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, dan geografi. Semua ilmu sosial mempunyai objek yang sama, yaitu manusia sebagai individu maupun anggota kelompok atau grup. Dengan hal tersebut sangat membuktikan bahwa politik juga mempunyai hubungan erat dengan IPS, yang sasaran yang diselidiki manusia dalam kehidupan masyarakat. Berikut beberapa hubungan antar ilmu politik dan ilmu sosial lainnya. Yang pertama, sosiologi. Sosiologi dan ilmu politik merupakan disiplin ilmu dengan asal-usul yang sama dan telah lama. Ilmu politik membahas tentang masyarakat dan negara. Sosiologi sebagai ilmu sosial yang paling pokok dan umum sifatnya, membantu sarjana politik untuk memahami latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Dengan menggunakan pengertian dan teori sosiologi, para sarjana politik dapat mengetahui sampai di mana susunan dan stratifikasi sosial dan mempengaruhi atau dipengaruhi. Sosiologi menyumbangkan pengertian akan adanya perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sosiologi dan ilmu politik mempelajari tentang negara, tetapi sosiologi menganggap negara adalah salah satu lembaga pengadilan sosial. Sosiologi juga menganggap negara sebagai salah satu asosiasi dalam masyarakat dan memperhatikan bagaimana anggota asosiasi itu dapat mempengaruhi sifat dan kegiatan negara. Dalam buku Gordin disebutkan bahwa ilmu politik banyak meminjam konsep sosiologi seperti akomodasi, asimilasi, integrasi sosial, dan sebagainya. Dan yang kedua ada antropologi. Jika sosiologi memberikan analisis terhadap kehidupan sosiologi secara menyeluruh, maka antropologi menyumbangkan pengertian dan teori tentang kedudukan dan peran sebagaimana satuan sosiologi dan budaya yang lebih kecil dan sederhana. Antropologi lebih memusatkan perhatian pada masyarakat di desa dan pedalaman. Bagi seorang sarjana ilmu politik, kesadaran akan kenyataan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, bangsa yang masing-masing mempunyai daerah asal dan kebudayaan berbeda, kemungkinannya untuk melaksanakan beberapa penelitian khusus, seperti seberapa besar keragaman sosial masyarakat terhadap corak dan gaya hidup politik di masing-masing tempat. Dengan begitu, antropologi dapat digunakan oleh ilmu politik untuk meneliti hubungan internasional dan memahami politik internasional, karena antropologi membahas hubungan antar berbagai jenis suku. Antropologi telah terpengaruh dalam bidang metodologi penelitian ilmu politik. Salah satu pengaruh yang amat berguna dan terkenal serta kini sering dipakai dalam ilmu politik ialah metode peserta pengamat atau perpipad observer. Penelitian semacam ini
memaksa sarjana ilmu politik untuk meneliti gejala-gejala kehidupan sosial dari dalam masyarakat yang menjadi objek penelitiannya. Kemudian ada yang ketiga, ilmu hukum. Sejak dulu, ilmu hukum sangat erat kaitannya dengan ilmu politik, karena mengatur dan melaksanakan undang-undang merupakan salah satu kewajiban negara yang penting. Ahli hukum melihat negara semata-mata sebagai lembaga atau organisasi hukum, maka ahli ilmu politik lebih selain cenderung menganggap negara sebagai system of control, juga memandang negara sebagai suatu asosiasi atau kelompok manusia yang bertindak untuk mencapai beberapa tujuan bersama. Kemudian yang keempat ada ilmu ekonomi. Pada masa dahulu, ilmu politik dan ilmu ekonomi menganggap sebagai satu bidang ilmu tersendiri, yaitu ilmu ekonomi atau political economy, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan untuk kesejahteraan negara. Karena perkembangan ilmu pengetahuan, maka ilmu tersebut memisahkan diri menjadi ilmu politik dan ilmu ekonomi. Dalam mengajukan siasat tertentu, sarjana ekonomi dapat bertanya kepada sarjana ilmu politik tentang politik apa yang paling baik dipakai dalam tujuan tertentu. Dan yang kelima, geografi. Faktor-faktor yang berdasarkan geografi dapat mempengaruhi politik, seperti perbatasan strategis, desakan penduduk, dan daerah pengaruh. Seorang Swedia bernama Rudolf Kilian 1864 sampai 1933 menganggap di samping faktor antropologi dan ekonomi, keadaan geografi mempengaruhi karakter dan kehidupan nasional dari rakyat. Karena itu harus diperhitungkan dalam menyusun politik dan luar negeri. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.